Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Faris. Beberapa waktu lalu ada seorang teman yang bertanya tentang soal ini. Ini katanya soal UP tahun 2021. Ini relevan dengan kisi-kisi tahun 2022 tentang radioaktivitas ya, inti atom dan radioaktivitas. Nah, soal ini sebetulnya soal yang cukup mudah ya, tidak sampai 20 detik lah untuk menjawab soal ini sebetulnya ya, kalau kita paham konsepnya ya. Jadi kuncinya kalau kita paham konsepnya. Jadi kali ini saya ingin berbagi dulu sedikit pemahaman yang saya ketahui dari konsep peluruhan radioaktif ini ya. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum kita jawab, nanti kita jawab di akhir ya. Nah, jadi kita mulai dengan sebetulnya apa sih atau kenapa sih inti atom itu meluruh ya. Jadi misalnya begini, kalau kita punya inti atom itu kan penghuninya itu kan ada dua jenis makhluk ya. Yang pertama makhluk yang bermuatan positif ya, itu proton, dan makhluk yang netral ya. Nah, itu neutron ya. Misalnya kita punya contoh aja seperti ini ya. Ini berarti protonnya ada 3, kemudian neutronnya ada 3 ya. Nah, maka biasanya ini kita lambangkan, kita tulis dengan misalnya inti atom X ya. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton, biasanya dinyatakan dalam huruf Z gitu ya. Nah, kemudian jumlah nukleon itu proton plus neutron. Nah, di sini ada 6 berarti ya. Nah, ini biasanya secara umum kita lambangkan dengan huruf A ya gitu. Nah, itu ini menyatakan nomor massa ya. Saya kira semuanya ini sudah tahu lah. Ini jumlah proton plus jumlah neutron ya. Nah, sedangkan si Z ini menyatakan jumlah proton ya. Udah itu aja ya. Nah, konsep sederhananya itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada inti yang meluruh gitu ya. Nah, kenapa ada inti yang memancarkan zat radioaktif ya. Nah, inti yang memancarkan zat radioaktif itu adalah inti yang tidak stabil ya. Jadi radioaktivitas itu terjadi karena ketidakstabilan. Pertanyaannya adalah kenapa tidak stabil ya. Nah, tidak stabil itu ada beberapa penyebab gitu. Yang pertama inti yang tidak stabil karena terlalu besar. Maksudnya apa? Ya, nukleonnya kebanyakan gitu. Beberapa literatur menyebutkan ukurannya terlalu berat, terlalu besar itu apa? Ukurannya itu ketika Z-nya itu lebih besar dari 83 atau nomor masanya A-nya itu lebih besar dari 209 gitu ya. Teman-teman bisa kalau punya di rumah textbook itu dibaca lagi lah, diulang lagi dulu zaman kuliah ya. Nah, jadi ketika Z-nya lebih dari 83 atau ketika nomor masanya lebih dari 209 gitu ya. Nah, ketika seperti ini ya, inti atom seperti ini itu tidak stabil, dan untuk mencapai kestabilan dia akan solusinya untuk mencapai kestabilan dia akan melepas ya atau memancarkan partikel alfa. Pemancaran alfa itu terjadi karena intinya terlalu berat gitu ya. Nah, jadi misalnya nanti ada suatu inti ya yang nomor atomnya itu Z, kemudian nomor masanya A gitu ya. Nah, ketika dia memancarkan partikel alfa, di mana alfa itu dia terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, sehingga nomor masanya 4. Nah, maka akan terbentuklah inti baru ya yang nomor atomnya itu berkurang 2 dan nomor masanya itu berkurang 4. Udah gitu aja ya gitu. Jadi yang pertama adalah kita bicara adalah radiasi partikel alfa gitu ya. Nah, kita tahu alfa ini ya bermuatan ya karena dia mengandung 2 proton ya, bermuatan positif gitu ya. Juga bermassa ya, masanya kurang lebih ya 4 kalinya massa proton, kurang lebih ya, nggak exactly segitu. Ketidakstabilan berikutnya disebabkan karena perbandingan jumlah neutron dan jumlah proton ya. Jadi kita lambangkan di sini perbandingan antara N jumlah neutron dibandingkan jumlah proton Z ya, terlalu besar. Nah, apa yang terjadi? Jadi bayangkan aja di dalam inti atom itu neutronnya kebanyakan lah, kira-kira begitu ya, neutronnya kebanyakan. Maka yang terjadi adalah di sana dalam inti itu neutronnya bermutasi ya, berubah wujud menjadi proton. Gimana bisa ya? Jadi neutronnya berubah ya, bermutasi menjadi proton, sehingga reaksi intinya kita bisa tuliskan neutron yang dia tentu saja dia nggak punya proton ya. Jadi tidak punya muatan ya. 0 nomor atomnya, kemudian nomor masanya 1. Dia bermutasi menjadi sebuah proton ya, P11. Nah,
berdasarkan hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa, kita bisa tuliskan di sini bahwa ini nanti akan muncul suatu partikel yang nomor atomnya -1 kan, nomor massanya 0. Dan inilah yang kita sebut dengan partikel beta ya, partikel beta, atau biasanya kita sebut beta negatif atau elektron inti ya. Nah, jadi ini adalah elektron inti. Jadi seperti elektron, persis seperti elektron, wajahnya, berat badannya, gitu ya, muatannya sama dengan elektron, tapi datangnya dari inti. Nah, gitu ya, kita sebut dengan partikel beta. Gitu ya. Nah, kalau elektron yang asli itu kan elektron yang ada di orbit kan ya, elektron yang ada di orbit, muter-muter, tawaf gitu ya, mengelilingi inti atom. Nah, itu yang disebut elektron. Nah, ini persis dengan elektron, tapi datangnya dari inti atom ya. Jadi kita sebutnya elektron inti ya, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, elektron inti. Nah, yang mungkin jarang diketahui adalah bahwa elektron inti itu pasti ada temannya. Jadi ketika terjadi radiasi beta negatif gitu ya, itu selalu ditemani dengan partikel tidak bermassa atau massanya sangat kecil dan tidak bermuatan yang disebut dengan antimatter ya, yaitu antineutrino. Di lambangnya seperti ini, bacanya nu ya, nu ada coretnya di atas. Nah, ini yang disebut dengan antineutrino. Ya, antineutrino. Udah seperti itu aja ya. Jadi ketika ada inti yang tidak stabil karena neutronnya kebanyakan gitu ya, maka si neutron akan berubah jadi proton dengan memancarkan partikel beta atau beta negatif atau elektron inti, dan pasti disertai dengan partikel yang kita sebut dengan antineutrino ya. Nah, berikutnya, apa yang terjadi jika N per Z-nya itu terlalu kecil ya? Bahasa sederhananya, protonnya kebanyakan gitu. Protonnya kebanyakan. Nah, ketika protonnya kebanyakan, maka inti atom itu akan punya dua cara ya untuk menuju kestabilan. Nah, cara pertama adalah dengan memancarkan partikel yang disebut dengan positron ya. Reaksi intinya kira-kira kita bisa tuliskan ada proton di inti sana ya, nomor atomnya 1, nomor massanya 1. Nah, dia bermutasi ya, berubah wujud menjadi neutron ya. Nomor atomnya 0 tentu saja, nomor massanya 1. Nah, kita akan maka inti itu akan memancarkan partikel yang kita sebut dengan beta positif ya, beta positif atau kita lebih sering sebutnya ini sebagai positron gitu ya, positron. Persis seperti elektron, tetapi dia muatannya positif gitu ya, massanya sama dengan elektron gitu ya, tapi dia positif ya. Nah, dan yang mungkin banyak yang sudah melupakan ini adalah bahwa si positron itu pasti punya teman juga. Nah, positron itu temannya ya partikel yang lambangnya nu, ini bukan V ya, tapi bacanya nu gitu ya, nu. Nah, ini partikel yang disebut dengan neutrino. Udah seperti itu aja ya gitu ya. Ini cara pertama. Cara kedua adalah ketika N per Z-nya itu terlalu kecil, maka yang terjadi adalah peristiwa yang disebut dengan electron capture ya, electron capture alias penangkapan elektron dari orbit. Nah, jadi dalam sana si protonnya kebanyakan di dalam inti, maka si proton yang kebanyakan ini mereka bersama-sama gitu ya kira-kira ya, itu narik satu elektron yang sedang tawaf ya, sedang mengelilingi inti atom. Nah, itu namanya electron capture. Jadi kita bisa tuliskan si proton yang ada dalam inti sana ya, nomor atom 1, nomor massa 1, dia menangkap elektron. Jadi menangkap elektron inti ya. Nah, gini seperti ini. Maka hasilnya adalah di inti akan terbentuk neutron yang baru ya, hasil mutasi dari proton dengan cara menangkap elektron ini ya. Jadi nomor massanya tentu saja 1, nomor atomnya 0 gitu ya. Nah, ketika seperti ini ya, ketika peristiwa ini terjadi, nah, itu pun sama ya, inti atom itu nanti akan memancarkan nu tadi ya, yang kita lambangkan nu ya, memancarkan neutrino gitu. Dah seperti itu ya. Ringkasan ceritanya adalah, ini bagian yang mungkin banyak yang sudah lupa. Ringkasan ceritanya adalah kalau partikel itu memancarkan partikel beta ya, beta negatif atau elektron inti, itu pasti temennya adalah antineutrino ya. Nah, antineutrino. Nah, sementara kalau yang dipancarkannya adalah beta positif gitu ya, pasti temennya adalah neutrino gitu ya, itu ini neutrino. Nah, jadi
kira-kira supaya mudah melekat dalam ingatan adalah bahwa si apa namanya positron itu sering kita sebut dengan antimateri. Jadi yang ini antimateri, antinya beta ya, antinya elektron ya kira-kira. Positron itu anti elektron. Nah, yang anti temennya pasti yang bukan anti gitu ya. Anti temennya bukan anti. Nah, ini kan matter ya, beta negatif itu kan elektron ya kira-kira. Elektron ya, ini kan bukan anti kan, berarti temennya anti gitu ya. Nah, selalu seperti itu. Nah, jadi sebetulnya soal yang tadi gimana? Soal yang tadi mudah sekali sebetulnya ya. Kita kembali lagi ke soal ini. Ya, soal ini jadi mudah bagaimana kita lihat. Nah, ini sebenarnya panah nih ya, panah. Ya. Nah, di situ terlihat sekali bahwa ini yang dimaksud di sini adalah ini ada bintangnya. Ini adalah positron ya, ini positron. Nah, berarti ada inti atom X, nomor atomnya Z, nomor masanya A, gitu ya. Membentuk inti baru Y yang nomor atomnya itu P, kemudian nomor masanya A. Nomor masanya A berarti yang atas tetap kan, nomor masanya tetap, berarti ini 0 ya. Kemudian ini Z, ini P. Nah, karena dia adalah positron, berarti di sini 1 gitu ya. Nah, di situ 1. Nah, di sini 1. Nah, dengan begitu kita pakai kekalan nomor atom ya, maka Z-nya berarti sama dengan P itu ya ditambah 1. Berarti P-nya adalah sama dengan Z dikurang 1. Itu ya, Z dikurang 1. Nah, ditanya lagi Ki, ya ada Ki di sini, ada tambahannya. Ingat ya, kalau ini positron itu antimateri ya. Nah, positron temennya neutrino ya. Jadi Z-1 dan pasangannya yang ini adalah neutrino. Jadi jelas jawabannya yang A. Mudah-mudahan bisa dipahami.